Ya, karena ini penting sekali kaitannya tadi family planner tadi ya. Ya, saya share screen lagi boleh ya? Ya, ya teman-teman, ya di tubuh manusia ini banyak pembuluh. Ya. Salah satunya ada pembuluh darah, di mana darah manusia ini mengalir seluruh tubuh, membawa nutrisi, vitamin, mineral, air. Ya. Nah, kemudian ya apa yang saya mau bilang? Saya mau bilang begini, tubuh manusia itu ada magnetnya. Tubuh manusia ada magnetnya. Kok bisa, Bu Aisyah? Karena peredaran darah ini kan membawa sel darah merah. Ya. Dan darah merah itu ya nanti ada komposisinya. Di dalam darah yang mengalir di pembuluh darah itu, dia ada apa? Ada komposisinya, salah satunya adalah zat besi. Kemudian ada juga magnesium. Ya, zat besi. Nah, seluruh tubuh kita nih, darah ini bawa zat besi. Jantung ini berkumpul darah di sini, berarti zat besinya lebih banyak di sini. Darah di tubuh kita nggak pernah berhenti, dia berputar terus. Bersama air berputar terus. Ya. Bahkan di jantung pun darah nggak berhenti, dia berputar dari serambi kanan masuk bilik, ya, bilik kanan. Ya, masuk dulu dipompa lagi dulu nanti ke daerah paru-paru, nanti paru-paru masuk serambi kiri, masuk bilik kiri, nanti kiri pompa lagi aorta dan sebagainya. Kalau yang merah ini ya membawa oksigen. Yang biru namanya pembuluh darah balik, vena. Ini membawa karbon dioksida, tapi tetap membawa darah, tetap membawa zat besi. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Zat besi inilah yang dengan berputar, maka ada istilah, kalau kita membuat magnet, itu ada namanya polarisasi, ya, maka dia berputar membuat polarisasi, sehingga zat besi ini menjadi magnet. Dan magnet ini akan bekerja dengan baik kalau frekuensi kita 200 Hz ke atas. Kondisi apa, Bu Aisyah, 200 Hz ke atas? Semangat. Semangat itu frekuensinya 200 Hz. Di atasnya ada acceptance, menerima, bersyukur, ridho, itu 350 Hz. Jadi pada saat kita semangat, ini magnet lagi kerja nih. Untuk apa sih magnet ini? Untuk narik. Narik apa? Narik rezeki. Rezeki apa? Rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki teman, rezeki peluang. Dalam peluang ada uang, bahkan rezeki uang sekalipun. Itulah kalau kita lagi capek-capek, oke, kita makan, minum, istirahat, habis itu bikin lagi semangat. Supaya semangat itu banyak cara. Islam sudah ajarkan kita ibadah ini bikin kita semangat. Coba deh, ya lagi malas-malas terus sholat. Kadang-kadang sholatnya juga tidak sambil lalu, tapi udah naik level kita frekuensinya, jadi agak semangat. Tapi kalau sholatnya tadi ya, lebih tumak nina, lebih khusyuk, itu jauh lebih semangat lagi. Lagi malas-malas, coba langsung baca Quran deh. Itu frekuensinya langsung naik. Bahkan setelah baca Quran, ya mungkin ya rasanya nikmat, terus ditambah lagi, ya per lembar lagi, lembar akhirnya 1 juz, itu tambah naik frekuensinya bisa 600 Hz. Ya, apa itu level peace, damai? Kenapa? Baca Quran ini luar biasanya, ya walaupun kita nggak tahu artinya, baru dilafazkan saja dia magnetnya naik. Dia magnetnya naik. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau kita tahu artinya, makin naik dia bisa sampai 1000 Hz. Ini magnetnya nyala. Ya. Apalagi yang bikin magnet nyala, Bu Aisyah? Sedekah. Kenapa? Sedekah itu bisa 700 sampai 1000 Hz. Maka dalam berbisnis, ya ini kaidah-kaidah ibadah ini nggak bisa ditinggalkan. Termasuk juga kita berbagi, sharing, sedekah. Dia naik magnetnya. Nah, pada saat magnet ini naiklah, kita berdoa, berniat untuk menarik rezeki, ini nyala. Memangnya apa yang terjadi, Bu Aisyah? Akan terjadi satu gelombang di tubuh kita. Ya. Kita lihat ya, ini zat besi ini, mineral air ini mengalir deras. Dia nggak pernah stagnasi, darah tuh nggak pernah. Kalau tersumbat, iya, makanya orang kalau yang pembuluh darahnya ada sumbatan, nah itu sering masalah darahnya. Magnetnya juga masalah. Itulah kita berupaya supaya tidak terjadi sumbatan di pembuluh darah.
maka jaga makanan. Terlanjur Bu Aisyah ada kolesterol, makanya cari antisipasi, ya, dengan herbal apa yang bisa kita untuk kikis itu tadi kolesterol, kikis tadi lemak-lemak. Banyaknya produksi herbal ya, termasuk BP loh, British Propolis. Itu ikhtiar kita. Agar apa? Agar darah ini jalan terus. Supaya apa? Dia berputar. Supaya apa? Magnetnya jalan. Supaya apa? Pada saat kita magnet jalan, kita doa, ya Allah, lapangkan rezekiku, ya Allah. Apabila rezekiku jauh, dekatkan. Apabila di atas, turunkan. Apabila haram, ya dihalalkan. Itu nyala lah. Apalagi didahului dengan sholat dulu. Kemudian sholat duha yang memang sesi untuk menarik rezeki. Kenapa? Karena di waktu duha itu perputaran ya uang di masyarakat itu sedang berputar. Orang-orang sibuk kerja, kita sholat duha. 2 rakaat beda magnetnya dengan 4 rakaat. 4 rakaat beda magnetnya dengan 6. 6 beda lagi dengan 8 dan sebagainya. Makanya ya kuatkan juga sholat duhanya. Ya. Apa yang terjadi? Tubuh kita ini keluar gelombang nih, karena ada magnet tadi. Makanya disebut gelombang elektromagnetik. Dari mana keluarnya Bu Aisyah? Ya, dari seluruh tubuh. Wabil khusus di jantung. Kenapa saya kasih ada gadget di sini? Kita kan tadi sudah bilang ya bahwa kerja kita saat ini modalnya smartphone. Ini saja sinyalnya membawa pesan ke orang-orang yang mau kita tawarkan produk kita. Ya, bahkan ke mancanegara ini ya. Tapi ketahuilah pada saat gadget ini kita tidak gunakan, maka tidak terpakai sinyal gadget ini untuk berinteraksi dengan orang-orang dan untuk menawarkan dan sebagainya. Gadget saja, sinyal gadget ini kita suka kagum. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada orang yang mendewakan gadget. Makanya pas gadgetnya ketinggalan, paniknya minta ampun. Padahal ini kalau udah lagi nggak kita pakai, kita ketinggalan, nggak bisa kepake. Yang saya mau bilang adalah gelombang tubuh manusia ini tidak pernah ketinggalan. Dia nggak pernah ketinggalan. Dia senantiasa nyala bersamaan kemana badan kita. Kemana kita berjalan itu. Maka ini yang kita perlu ya pahami lagi bahwa sinyal kita lebih hebat. Memang alat bantunya adalah smartphone, tetapi kalau nggak berdoa, kalau nggak kenceng niat, ya, kalau nggak kenceng permohonan, naikkan magnet, itu percuma juga kita ya berbisnis dengan bantuan smartphone ini. Gitu. Ini yang saya mau bilang. Ini ilmu apa sih Bu Aisyah? Ini namanya ilmu elektrodinamika kuantum. Sudah dibahas salah satunya Richard Feynman. Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ini pelajaran fisika kuantum, bukan fisika klasik. Ya, kalau fisika klasik itu kita belajar benda-benda yang kita lihat. Ini yang tidak dilihat dan dia ada di sel-sel tubuh kita. Dan fisika kuantum mengatakan energi dapat menembus ruang dan waktu. Sinyal kita saja bisa menembus ruang dan waktu. Pak Dedi ada di Sumatera, saya di Jakarta, di Rawamangun ketemu. Mbak Riri di mana nih posisinya Mbak Riri nih? Ya, nah di mana Mbak Riri ada di mana? Pekanbaru Bu Aisyah. Pekanbaru. Karena memang dibantu oleh kita punya gawai, maka sinyal kita ketemu kan? Ya kan? Nah, ya sinyal Zoom aja yang buatan manusia ini bisa tembus-tembus energinya, apalagi gelombang yang Allah ciptakan di tubuh kita. Artinya peran doa itu sangat luar biasa. Jadi kalau mau berbisnis apapun, doa dulu, ya, niat dulu, berasangka baik dulu, baru yang lainnya gitu. Ya. Oke, nah kemudian dari mana sih nih Bu Aisyah? Dari pembuluh meridian ini, di bawah kulit. Dia ada lubang yang berputar ke kiri, keluar ini. Ya, saya sering banget cerita ini. Bahan dasarnya ada apa? Makanan minuman. Makanan minuman yang kita makan, makanya makanan minuman harus halalan toyiban. Halal ya, unsur-unsurnya, halal juga bagaimana mendapatinya. Ya. Memang unsurnya halal, tapi kalau kita mencuri ya nggak halal itu.
Toyib, toyib apa? Ya toyib sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Ya. Ada makanan yang waktu saya muda toyib, tapi setelah saya 53 tahun sudah nggak toyib. Apa? Jeroan. Gitu. Ya, itu nggak toyib buat saya yang 53 tahun. Makanya harus cari makanan apa yang toyib buat 53 tahun. Ya. Kalau yang nggak pulang-pulang itu Bang Toyib. Dan gitu. Ya. Makanya kita juga harus tahu. Itu juga kenapa kita ya diperbolehkan juga berikhtiar untuk makanan apa yang membuat kita bisa ya sehat sehingga energi badan seluler ini terpenuhi dan energi badan bioplasmik juga terpenuhi. Itulah kita bisa di backup dengan herbal-herbal, vitamin dan sebagainya. Tapi tetap mencari ini halalan dan toyib ya, untuk membuat sinyal dan membuat semangat di badan kita. Apa sih yang dibawa oleh sinyal ini? Apa yang kita ucapkan tadi? Makanya didahului apapun dari niat. Niatnya apa? Mau membentuk family planner ini. Niatnya apa seorang ibu ya mau juga membantu untuk menegakkan perekonomian keluarga. Niat apa yang awalnya? Akan jauh power bila niatan itu kita selalu tutup dengan lillahi ta'ala. Karena sinyalnya akan kuat. Ya, doa yang kenceng sebelum kita mau prospek kah, sebelum kita mau menawarkan kah, ajak orang lain kah, atau kita mau ya menjual produk-produk kita baik jasa atau produk yang benda, itu kita doa. Ya. Doanya apa? Agar apa yang kita sampaikan ya dimengerti oleh sahabat-sahabat. Ini sinyal ini akan ya Allah. Ya. Termasuk waktu kita mau mengajar, tadi kan Mbak Riri ingin mengajar, ya Allah, ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasanku, ya Allah, sehingga aku bisa menyampaikan apa yang aku sampaikan pada sahabatku, dan juga tinggikan kecerdasannya sahabatku, tambahkan ilmunya sahabatku, ya Allah, bayangkan orangnya, karena sinyal ini akan pergi ke orang yang kita, ya, sebut tadi, makanya sering doa itu harus sebut nama. Kemudian dari mana sih itu? Ini loh, dari sel tubuh kita. Yang mana yang membuat energi? Yang mana yang membuat energi ini, Bu Aisyah? Ini namanya mitokondria. Ya, ini. Kalau yang lain-lainnya nanti memproses protein, memproses lemak yang ini lisosom, protein yang titik-titik. Kemudian sitoplasma ini yang mineral dan air, ya. Nah, jumlah sel dalam tubuh manusia 60 triliun. 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. Yang saya mau bilang adalah, ya, mitokondria kita ini, setiap manusia ini dibawa oleh sel telur atau ovum ibu. Sel telur atau ovum ibu, ini mitokondria. Yang lain-lainnya bisa saja dibawa dari sperma ayah. Ya. Tapi mitokondria saya itu dari ibu saya namanya Hermina Ishak. Nama saya ambil dari ayah saya, nasab ayah saya Dahlan Hussein. Ya. Mbak Riri juga misalnya ya. Mbak Riri nama ibunya siapa Mbak Riri? Mohon maaf. Mana Mbak Riri? Kalau ibu namanya Mursidah. Ibu Mursidah. Masih adakah beliau? Beliau sudah berpulang, Bu Aisyah. Terus kalau saya Sulaiman Saleh. Nah, makanya Mbak Riri, mitokondria yang ada di badan Mbak Riri yang triliunan itu dari ibunda almarhumah Mursidah yang dari telur beliau. Nama diambil dari ayah yaitu binti Sulaiman kan? Ya, betul Bu Aisyah. Makanya tubuh manusia ternyata karena mitokondrianya dari ibu ya, dikatakan bahwa tubuh manusia ini 75% dari ibunya dan 25% dari ayahnya. Struktur dari mitokondria ini 1:3. Itulah mengapa untuk menghormati orang tua, ayah ibu, kan Nabi ditanya ya, yang mana duluan? Ibumu, 3 kali bukan? Kemudian ayahmu. Ini basic kenapa 3 kali. Kenapa? Karena yang bikin energi di tubuh seorang anak itu ya itu dibawa oleh ibunya. Oke. Nah, jadi ya mitokondria anak-anak dari ibunya. Saya punya anak 5, Mas Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, Ragi. Itu mitokondrianya dari saya, Aisyah Dahlan. Tapi nama dia dari ayahnya. Mereka makanya pakai semua Sismadi, Priyanto Sismadi. Ya. Nah ini
seorang istri kan menurunkan mitokondria kepada anak-anaknya. Itulah makanya mengapa tadi ibu ini betul-betul ya harus ingat fitrahnya bahwa apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil banget ya, itu sudahlah otaknya diatur sedemikian rupa oleh Allah untuk fokus pada anak, dan ingat sinyalnya anak ya itu dari ibunya. Jadi kalau ibunya semangat, anaknya ikut semangat. Bahkan dikatakan 3 kali, karena tubuh anak itu membawa 3 kali dari ibunya. Gitu. Artinya apa? Ibu-ibu yang banyak tugasnya dan kemudian berbisnis juga, ya, tolong untuk jaga semangat, jaga ketenangan. Kenapa? Karena akan berdampak pada anak. Bagaimana dengan suami, Bu Aisyah? Kalau dengan suami, ya, istri dengan suami, sinyalnya dia tidak sama, tapi akan selaras. Sehingga kalau si istri tenang, suami ikut tenang, tapi anak 3 kali tenang. Kalau si suami, si bapaknya anak-anak itu mitokondrianya dari siapa? Mitokondria suami karena dia anak laki-laki itu dari ibunya. Maka kalau ibunya si suami tenang, suami akan 3 kali tenang. Ibunya suami senang, suami akan 3 kali senang. Itulah kalau masih ada ibu mertua. Mbak Riri ada ibu mertua kan? Masih ada atau sudah tiada? Masih ada, alhamdulillah. Masih ada, Masya Allah. Maka buatlah ya. Ini mohon maaf Mbak Riri lagi yang jadiin contoh, nggak apa-apa ya. Ya, buatlah mertua Mbak Riri senang, tenang, ya. Sayang sama keluarga, sayang, maka suami Mbak Riri akan 3 kali seperti itu. Amin ya Allah. Inilah mengapa saya mau ingatkan buat terutama perempuan, kalau suami Anda memberikan rezeki atau hasil bisnis entah 1/4 atau setengahnya kepada ibunya, pantang kita cemburu. Ya. Sebisanya ikhlaskan. Kenapa? Karena terkait sekali antara sinyal ibu mertua dengan suami. Bu Aisyah sudah meninggal, ibu mertua saya. Jangan salah, memang badan selulernya sudah tiada karena sudah hancur di alam kubur. Tetapi sinyal ibu mertua kita masih ada. Inilah perlu kita senantiasa sedekahkan Al-Fatihah pada ibu mertua. Kalau orang tua kita, oh jelas, tentu kita doakan. Ya. Bapak mertua bagaimana? Tentu ada kaitannya dengan anaknya, karena si suami membawa nama bapak kan, tapi mitokondria dari ibu. Ini yang saya mau highlight. Maka mengapa Mas Ipo, ya Pak Dedi, dan teman-teman yang saya tahu nih bergabung di BP, itu selalu mengingatkan kita untuk kita hormat pada orang tua. Berbisnis tapi orang tua kita abaikan, berbisnis tapi pasangan hidup kita abaikan, berbisnis tapi anak-anak kita abaikan, itu menghambat, menutup pintu-pintu rezeki. Ya. Jadi istri ini kan mitokondrianya ke anak ya, maka ini ibu-ibu nggak boleh lupakan fungsi anak nih, perannya pada anak, karena banyak sekali ibu-ibu, saya harus kerja Bu Aisyah begini-begini, jadi anak saya begini. Waduh, ya ini makanya saya harus luruskan lagi ini. Ya, mitokondrianya si suami itu dari ibunya. Kenapa ngomong mitokondria, Bu Aisyah? Inilah semangat, energi, baik yang badan kasar dan badan halus ini ada diturunkan dari perempuan. Oke, jadi ini kaitan-kaitannya. Nah, satu orang sinyal saja ini keluar dari pembuluh meridian karena apa? Dia berputar titik-titik itu. Wabil khusus bagian kolbu kita, jantung. Tadi kita sudah belajar ya, kenapa? Karena ini ada kumpulan darah di sini, ada magnet di sini, ada magnesium di sini, ada air yang selalu berputar, tidak pernah berhenti, makanya istilahnya terpolarisasi, maka kencang sinyalnya. Perhatikan makan minum, perhatikan suplemen yang kita makan, perhatikan juga kita punya ibadah dan sebagainya. Ya, kalau tadi otak tentang kita punya passion kan udah jelas tadi ya. Sendiri saja sinyal itu kenceng. Apalagi misalnya berdua dengan suami di rumah, karena sinyal suami istri ini sudah selaras.
Kemudian ya di rumah juga kita ajak adik kita barangkali berbisnis. Wow, juga sama. Anak kita juga, apalagi ya ibu, kita ajak juga ya, bantuin ibu ya nak, gini ya nak. Ya, anak 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada di rumah, anak banyak, kemudian dibantu juga oleh sanak saudara kerabat, ya, itu kayak apa itu gelombang sinyal yang ada di dalam family bisnis kita itu. Inilah nanti yang menarik rezeki, asal, satu kali lagi ya, asal kita selain sudah menyelaraskan sinyal, hati-hati pikiran dan perasaan. Kadang terpuruknya family business adalah karena terlalu kuat sinyalnya antar kerabat mereka, yang mereka jalankan ini, sinyal ini adalah pikiran dan perasaan yang suuzon. Suuzon sama saudaranya, suuzon sama adik, suuzon sama itu yang nanti lagi menghambat rezeki. Karena jatuhnya family planner dan family business adalah ya prasangka-prasangka buruk, dan tadi kita punya challenging ya dengan orang yang sangat dekat, prasangka buruk itu lebih gampang. Makanya perbanyak istighfar. Oke, dan insya Allah terakhir ini kita tutup dengan hadis, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Artinya apa? Biar HP kita ini nggak kebawa, teman-teman punya senjata yaitu doa. Dan setiap kita lakukan apa-apa di doa dulu, itu kita namanya ya menegakkan tiang agama. Dan ternyata pada saat orang berdoa, keluar cahaya dari tubuhnya tembus langit dan bumi. Ya, jadi sekali lagi mari kita bersama-sama berkomunitas yang selalu mengingat ya doa, ya bagaimana doa ini menjadi senjata, dan selalu ya kita bertujuannya lillahi ta'ala. Contohnya ada pada Rasulullah SAW, dan senantiasa mengingat dan memperhatikan keluarga, karena inilah kekuatannya. Ya, terima kasih. Ya, ini terima kasih sekali.